Saudara, saya sudah bersama dengan analis kebijakan publik, Pak Trubus Rahardiansah. Pak Trubus, tentu pertanyaan yang paling mendasar dan paling ingin diketahui oleh publik. Hari ini kita belum secara resmi PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ketika nanti sudah resmi, misalnya Jakarta, apa yang akan dirasakan oleh masyarakat yang berbeda dari hari ini? Iya, kalau yang akan dirasakan masyarakat itu tentu nanti masyarakat akan merasa bisa keluar lah setidaknya. Artinya dia bisa akses keluar. Karena selama ini kan masyarakat memandang bahwa karena perdebatan diskusi soal apa itu karantina wilayah atau apa, sehingga masyarakat itu ada rasa ketakutan. Nah ini masyarakat sudah kelihatannya sudah nggak mulai takut lagi gitu dengan sekarang ini. Sekarang ini saya lihat seperti itu. Karena apa? Kalau jalan sudah mulai ramai dan macet di Tomang itu tadi pagi saya kok macet, tadi siang juga sudah mulai ada dan beberapa sudut macet. Buruk sesungguhnya. Iya, sebenarnya pertanda buruk. Artinya kalau konteksnya dengan pencegahan ini memutus mata rantai COVID ini jadi nggak berjalan ini persoalannya. Oleh karena itu PSBB harus dipercepat. Apa yang terjadi ketika PSBB nanti? Kalau PSBB dipercepat maka yang terjadi adalah ini dinamika masyarakatnya tinggi ya menjadi penyebaran penyakitnya malah saya pikir jadi kontraproduktif itu nanti. Pertanyaan saya kalau PSBB nanti PSBB nanti diresmikan sudah resmi, maka penegakan hukum akan lebih masif. Iya, akan lebih masif. Kita sekarang sudah lihat, saya akan beberapa tayangkan, ada beberapa dari kepolisian di Polda Metro Jaya dan juga polda-polda lain, itu kita sudah melihat hari ini videonya. Nanti ketika PSBB itu kemudian resmi diberlakukan, maka akan lebih masif. Iya, lebih masif. Penegakan hukum itu. Penegakan hukumnya, karena bagaimanapun juga PSBB ini bisa berjalan kalau penegakan hukumnya berjalan ketat. Tapi kalau penegakan hukumnya ini lemah nanti nggak bisa ini PSBB-nya. Gitu. Jadi PSBB sangat tergantung sekali kepada penegakan hukum. Nah ini penegakan hukum ini yang akan dilakukan itu. Penegakan hukum. Jadi sekarang ini polisi menggunakan KUHP, meskipun nanti di PSBB juga tidak ada konstruksi hukumnya bahwa boleh melakukan ini dengan sanksi ini, meskipun ada bahwa ada pembatasan A, B, C, meskipun tidak mengatur sanksi hukum. Iya, ini bukan persoalannya kemudian bahwa maklumat itu kan bukan norma hukum, itu kan pengumuman. Tapi norma hukum yang dipakai kalau misalnya pasal 212 yang akan dipakai atau 218 KUHP itu nggak bisa karena kan ini masyarakat kan tidak mengancam. Iya, ini syaratnya di situ mengancam. Kalau masyarakat mengancam, misalnya ini ada pejabat atau aparat bertindak, kemudian membubarkan itu dia mengancam, melawan. Tapi baru bisa. Kalau ini nggak mengancam, kalau cuma katakanlah nongkrong kemudian dibubarkan alasannya dengan bandel, dengan apa kemudian ditangkap ya nggak bisa. Tapi dengan PSBB nanti? Dengan PSBB bisa, karena nanti di pasal 93 itu bisa, karena ada 1 tahun itu pasal 93 nanti bisa di ayat 1 itu. Oh, di PSBB itu? PSBB itu, artinya memang itu merujuk ke Undang-Undang Nomor 6 2018 Jadi kalau sekarang sebelum PSBB dilaksanakan, lalu kemudian ada penangkapan, katakanlah penahanan, lalu kemudian proses hukum, pasti akan kalah di pra-peradilan. Di pra-peradilan akan kalah karena dasarnya nggak ada. Gitu. Jadi dasar ini kan harus jelas karena maklumat itu sifatnya tadi saya katakan bukan norma hukum gitu. Jadi PSBB harus cepat dilakukan, kalau tidak maka penyebaran akan semakin cepat. Iya, jadi PSBB segera dilakukan, apapun lagi karena itu tidak perlu lagi ada alasan-alasan misalnya ini tadi yang dikemukakan ada Permenkes syaratnya harus begini, menurut saya langsung saja itu diterapkan karena itu diserahkan aja kepada daerah. Jadi itu kewenangan daerah masing-masing untuk melaksanakan yang PSBB. Jadi Anda menilai bahwa ada miss, ada yang terlewat di sini. Harusnya tidak perlu minta izin ke Menkes. Iya, tidak. Karena langsung saja ditetapkan oleh daerah. Karena kan sudah ada gugus tugas. Sudah ada PP-nya juga. Sudah ada PP-nya juga, PP 21 dan gugus tugas sudah cukup. Karena dengan Permenkes ini kan jadi birokratis. Di Permenkes itu juga tidak menyebut bagaimana kalau misalnya itu pemerintah pusat itu hanya mengizinkan saja. Tapi bagaimana kewajiban pemerintah pusat terhadap daerah nggak ada. Nah sementara sekarang ada daerah yang belum kategori masih hijau loh, belum merah, belum kuning. Jadi ini masih hijau. Kalau hijau berarti dua daerah, NTT dan Gorontalo. Nah itu artinya Kemenkes ini kan nggak nyambung toh sama yang itu. Harus direvisi dulu supaya itu termasuk. Nanti kalau misalnya di situ ada 1 orang yang menderita ya berarti dia ikut lagi kan gitu. Jadi bisa diterapkan Permenkes itu. Itu aja menurut saya. Terima kasih informasi yang berharga dari Pak Trubus Rahardiansah, analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Telah memberikan informasi di program Aiman. Dan terima kasih atas informasinya. Saudara, ini adalah akhir dari program Aiman. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Kompas Malam bersama Nitya Anissa. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih. Semoga apa yang menjadi informasi bermanfaat dan sehat selalu. Terima kasih Pak.